Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nural iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ada sebuah pembahasan yang sebenarnya saya pribadi tidak tertarik untuk membahasnya karena ini pembahasan yang sudah sangat lama sekali. Dan kalau di dalam istilah bahasa Arab, qutila bahsan. Sudah habis pembahasan ini. Tapi karena berdialog beberapa waktu yang lalu dengan salah seorang sahabat yang menanyakan apakah tanda hitam di kening atau bekas hitam di kening itu memang ciri kesalehan seseorang. Ada orang yang entah karena sujud lama, entah karena sujudnya di sajadah itu digesekkannya ke sajadah sehingga hitam di keningnya. Entah memang itu karena hitam tersebut karena sujud yang sesungguhnya. Wallahu alam. Intinya pertanyaannya, apakah tanda hitam, bekas hitam di kening itu tanda kesolehan seseorang? Saudara-saudaraku yang baik hati, mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi, halaman 193, jilid yang ke-16. Juzuk yang ke-16. Kata Imam Qurtubi, qauluhu ta'ala simahum fi wujuhihim min atharis sujud. As-sima al-alamah. Beliau mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Apa yang dikatakan sima itu? Al-alamah, tanda. Dan diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Ini pendapat yang pertama yang beliau kutip. Orang yang banyak salat malamnya, maka wajahnya akan bercahaya di siang hari, akan baik pada siang harinya. Wa qala al-Hasan, huwa bayadun yakunu fil wajhi yaumal qiyamah. Apa yang dimaksud dengan bekas sujud itu apa? Yaitu cahaya atau warna putih. Bayad artinya warna putih. Tapi yang dimaksud dengan putih di sini tentu cahaya yang terdapat pada wajah seseorang di hari kiamat. Itu yang selanjutnya, wa qala Syahr ibn Hausyab, yakunu mawdhi'us sujudi min wujuhihim kal qamar lailatal badri. Tempat sujud di wajah mereka kelak itu akan seperti rembulan yang terang benderang, indah, mempesona. Wa qala Ibnu Abbas wa Mujahid, berkata Sayyiduna Ibnu Abbas dan Mujahid, ini guru dan murid ini. Ibnu Abbas, sahabi. Mujahid, salah seorang ulama tabi'in, mufassir, dan juga sekalian muhaddis. Beliau ahli dalam hukum agama kita ini. Apa katanya? As-sima fid dunya wa huwa as-sumtul hasan. As-samtul hasan. Ini maksud dengan tanda atau bekasan sujud itu perlakuan yang baik.
Wa an Mujahid aidan huwal khusyu' wat tawadhu'. Dan ada satu pendapat lagi dari Imam Mujahid yang dimaksud dengan bekas sujud itu adalah khusyuk dan tawadu'. Qala Mansur, sa'altu Mujahidan an qawlihi ta'ala simahum fi wujuhihim. Ahuwa atharun yakunu baina 'ainai ar-rajul? Qala la. Rubbama yakunu baina 'ainai ar-rajuli mithlu rukbatil 'anz. Wa huwa aqsa qalban min al-hijarah. Walakinnahu nurun fi wujuhihim minal khusyu'. Mansur pernah bertanya kepada Imam Mujahid tentang firman Allah Subhanahu wa taala, simahum fi wujuhihim. Apa yang dimaksud dengan tanda itu? Apakah tanda itu bekasan yang terletak di antara dua mata seseorang? Apa jawaban Imam Mujahid? Bukan. Bukan itu maksudnya. Karena boleh jadi di antara dua mata seseorang itu bekas seperti rukbatil anzi, lutut domba, tapi hatinya lebih keras daripada batu. Lantas apa yang dimaksud dengan tanda itu? Walakinnahu nurun fi wujuhihim minal khusyu'. Akan tetapi yang dimaksud dengan tanda yang ada pada wajah itu adalah cahaya. Cahaya di wajah mereka yang muncul atau pengaruh dari khusyuk dalam beribadahnya. Wa qala Ibnu Jurayj huwal wiqar wal baha. Berkata Imam Ibnu Jurayj, yang dimaksud dengan bekas sujud itu adalah al-wiqar, wibawa, wal baha, dan penampilan yang baik. Wa qala Sufyan Ibnu Thawri, wa qala Sufyan Thawri, yusalluna bil-laili fa idza asbahu ru'iya dzalika fi wujuhihim. Mereka melakukan salat malam dan di paginya bekasan salat itu nampak di wajah mereka. Penjelasannya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kathurat salatuhu bil-lail hasuna wajhuhu bin-nahar. Orang yang banyak salatnya di malam hari, maka wajahnya akan ceria di siang harinya. Jadi, kalaulah pertanyaan apakah bekas hitam, yang kapalan hitam di kening itu tanda kesolehan seseorang? Jawabannya tidak. Itu tidak menandakan kesolehan seseorang. Tidak ada hubungannya dengan kesolehan seseorang. Kalau kita perhatikan pendapat-pendapat yang dinukilkan oleh Imam Qurtubi tadi, ulama setidak-tidaknya memiliki dua pendapat tentang apa yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka itu nampak di wajah mereka, bekas dari sujudnya. Pendapat yang pertama, perlakuan yang baik yang muncul karena pengaruh salatnya. Itu yang pertama. Artinya kepribadiannya menjadi kepribadian yang soleh karena salat mencegah yang keji dan yang mungkar. Yang kedua, yang dimaksud dengan tanda mereka di wajah mereka karena pengaruh atau bekas sujudnya, itu cahaya yang akan dimilikinya atau yang akan muncul dari dirinya pada hari kiamat kelak. Dua itulah pendapat ulama tentang yang dimaksud dengan bekasan sujud itu. Saya tidak menafikan bahwa ada sebahagian ulama yang belakangan kemudian menerjemahkan atau menjelaskan atau mentafsirkan bahwa yang dimaksud dengan bekasan sujud itu hitam di dahi itu. Tapi pendapat itu tidak kita temukan dalam nukilan-nukilan ulama kita. Karena sebanyak yang kita bacakan tadi, ini tafsir Qurtubi. Jika saudara-saudara sekalian punya tafsir Ibnu Katsir, hampir sama. Dalam tafsir Tabari hampir sama. Artinya dalam tafsir-tafsir ulama kita, pendapat itu hampir sama. Jadi kalau disebut bahwa ada orang mengatakan ini kening inilah simbol ketaatan seseorang, maka dia sudah berbohong kepada dirinya sendiri. Kenapa saya katakan berbohong kepada dirinya sendiri? Karena tidak semua orang yang sholat hitam keningnya. Kenapa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau di zaman sahabat umpamanya ada bekas sujud di kening mereka? Karena mereka
Waktu itu belum memiliki fasilitas seperti yang kita miliki sekarang. Rasulullah itu masih sujud di atas tanah sholatnya. Masjid Nabawi itu tanah dahulunya. Itu sebabnya ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang sholat, dilepaskannya sandalnya. Menengok Rasulullah melepas sandalnya itu, sahabat-sahabat pun melepas sandalnya. Tandanya apa? Rasulullah sholat itu pakai sandal, pakai trompa. Karena waktu itu Masjid Nabawi belum seperti sekarang ini, sudah ada granitnya, permadani yang luar biasa, dan lain-lain sebagainya. Jadi bekasan pasir, air itu nempel di kening mereka. Tapi sekali lagi, yang dimaksud dengan bekas sujud dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda mereka di wajah mereka dari bekas sujud itu bukan hitam, bukan kapalan hitam yang ada di kening orang yang melaksanakan salat. Karena kalau itulah yang menjadi tanda, maka banyak orang yang tak salat atau yang tidak soleh karena salatnya. Dan yang lebih tidak bisa diterima lagi, alasannya apa? Tidak ada sahabiat yang hitam keningnya. Wanita-wanita banyak sholat, tapi tidak ada mereka yang hitam keningnya. Sahabiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, saudara-saudaraku yang baik hati, kita mesti memahami segala sesuatu itu sesuai dengan referensi-referensi yang ada, kajian-kajian yang pernah dibuat oleh ulama kita. Pertanyaan selanjutnya, apakah hanya di wajah saja? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud? Tanda-tanda mereka itu di wajah-wajah mereka nampak bekas sujudnya. Jawabannya tidak di wajah saja, tapi justru di seluruh tubuhnya. Orang yang sujud wajahnya bercahaya. Orang yang sujud ucapannya yang keluar dari mulutnya yang baik-baik saja. Orang yang sujud yang didengar oleh telinganya yang baik-baik saja. Orang yang sujud tangannya melakukan hal yang positif saja, memberikan yang baik, tidak menerima yang tidak baik. Orang yang sujud kakinya melangkah kepada yang baik-baik saja. Artinya bukan hanya di wajah saja, melainkan di seluruh tubuh. Di dalam kajian kita itu disebut dengan dzikrul juz'i wa iradatul kull. Yang disebutkan itu sebahagian, tapi maksudnya adalah semuanya. Yang disebutkan di situ hanya min atharis sujud fi wujuhihim. Yang disebutkan dalam ayat itu fi wujuhihim, wajah saja. Sebahagian dari anggota tubuh, tapi maksudnya adalah seluruh tubuh. Kenapa saya katakan demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Jadi yang sujud itu bukan hanya wajah kita saja, bukan hanya kening kita saja, tapi ini anggota sujud satu, yang kedua dan ketiga telapak tangan kita, yang keempat kelima lutut kita, yang keenam ketujuh kaki kita. Itulah anggota-anggota sujud kita. Lalu kenapa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wajah? Karena memang itu anggota kita yang termulia, yang paling tinggi. Ketika sujud itu kita rendahkan. Karena biasa merasa tinggi lalu direndahkan, tunduk dia kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan itu menimbulkan khusyuk dalam ibadahnya, menimbulkan khudu'nya, tunduk dan patuhnya dalam dirinya, dan itu mempengaruhi seluruh organ yang ada di dalam tubuhnya, baik lahir dan batinnya. Jadi sekali lagi, tidak ada hubungannya antara kapalan hitam di kening seseorang dengan kesalehannya. Karena banyak orang yang tidak hitam keningnya, tapi dia justru kita kenal dengan orang-orang yang saleh. Tapi ada sebahagian orang yang hitam di keningnya bukan karena sujudnya, mungkin karena alergi yang ada di kulitnya dan tidak menunjukkan itu tanda kesalehannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, walaupun singkat, berguna hendaknya bagi kita bersama-sama. Dan
Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dilimpahkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.